Assalamualaikum Ibu, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Sehat. Sehat. Topiknya apa ya hari ini? Topiknya amalan yang disunahkan di bulan Ramadan. Oke, waktu dipersilakan Ibu. Terima kasih Mas Istri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah pada kesempatan ini bertemu kembali ya di acara Kampus Ramadan di SLB Negeri Pembinaan Yogyakarta. Sehat semua santri-santri? Sehat, alhamdulillah ya. Ya, yang pertama segala puja dan puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya. Karena sampai saat ini kita semuanya masih dalam keadaan sehat dan bisa melaksanakan ibadah puasa ya. Nah, kita selalu berdoa ya, semoga kita semua bisa menjalankan hari-hari puasa ini dengan penuh kebaikan dan selalu ada perbaikan ya. Sehingga kita bisa melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah maupun yang disunahkan oleh Rasulullah. Dan juga semoga bulan suci Ramadan ini ya Allah bisa menuntun kita semuanya ya, memberikan karunia-Nya kepada kita semua sehingga bisa melaksanakan ibadah Ramadan sampai selesai ya. Karena ibadah puasa ini kita laksanakan sebagai apa? Rasa kepatuhan kita, ketundukan kita ya, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi Bu Sri sampaikan temanya tentang amalan yang disunahkan di bulan Ramadan. Nah, itu ada apa saja? Nah, di antaranya ya, yang pertama itu membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an. Bahkan disampaikan bulan Ramadan itu bulan Al-Qur'an. Kenapa nih istimewanya nih bulan Ramadan itu? Ya, karena bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Qur'an yang pertama kali. Ya, diturunkannya Al-Qur'an yang pertama kali. Nah, di dalam Al-Qur'an ya, surat Al-Baqarah ayat 185 ya, bisa dibacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana maridhan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Nah, itu ya, bulan Ramadan. Yang artinya ya, bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan ya, diturunkan Al-Qur'an. Ya, diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk. Sebagai petunjuk bagi siapa? Bagi manusia. Ya, jadi pada bulan Ramadan diturunkan oleh Allah di Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia. Dan penjelasan mengenai petunjuk-petunjuk itu dan pembeda ya, sebagai pembeda antara yang benar dan yang salah. Nah, itulah keistimewaannya bulan Ramadan. Disebutkan juga sebagai bulan Al-Qur'an ya, karena disunahkan
dalam bulan suci Ramadan ini kita perbanyak membaca Al-Qur'an. Kalau santri-santriku di sini yang belum sampai Al-Qur'an bisa membaca Iqra. Ya, Iqra jilid 1, Iqra jilid 2, Iqra jilid 3, jilid 4 ya, di sana juga sudah ada ayat-ayat Al-Qur'an. Atau kalau yang belum membaca Iqra bisa dengan hafalan-hafalannya. Ya, santri-santriku di sini sudah ada ya yang hafal beberapa surat-surat pendek dalam Al-Qur'an. Sudah, alhamdulillah. Nah, itu bisa dilafalkan. Dibiasakan untuk selalu membaca Al-Qur'an atau menghafal. Itu jadi yang pertama ya, amalan sunnah yang dilakukan di bulan Ramadan. Walaupun ini dilakukan di bulan selain Ramadan, tetapi khusus di bulan Ramadan ini diperbanyak. Dan juga untuk memperbaiki bacaan-bacaan kita, memperbaiki bacaan kita dan lebih baik lagi setelah membaca, mengerti maknanya ya, dan melaksanakannya. Ini niat ya, kita memang harus berawal dari niat ya. Memang berat ya, berat untuk membaca Al-Qur'an, apalagi nanti mempelajari isinya, kemudian mengamalkannya. Ya, ini berat, tapi insya Allah diniati dengan bismillah ya, niat, yang penting niat ya, nanti sambil berjalan ya. Itu yang pertama ya. Yang kedua apa amalan yang disunahkan di bulan Ramadan? Qiyamul lail. Apa qiyamul lail? Salat malam ya, salat malam di bulan Ramadan dinamakan salat tarawih ya. Santri-santriku sudah ini ikut sholat tarawih kalau malam? Sudah. Alhamdulillah ya. Itu dilanjutkan. Semoga bisa full sampai nanti terakhir Ramadan ini ya, bisa melaksanakan sholat malam. Ya, bahkan ada nih hadis ya. Man qoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi ya, yang artinya barang siapa yang menunaikan qiyam sholat, menunaikan sholat malam di waktu di bulan Ramadan ya, maka Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu ya. Nah, itulah yang arti dari hadis tadi, barang siapa yang menunaikan qiyam sholat, yang barang siapa yang menunaikan sholat di waktu malam, maka Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu ya. Nah, kita semua kan sebagai manusia pernah nih berbuat dosa ya, pernah berbuat dosa baik yang tidak disengaja ya, atau bahkan ada yang disengaja berbuat dosa. Nah, karena kita sebagai manusia tidak luput dari dosa. Nah, dengan kita melaksanakan sholat di waktu malam ya, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita ya. Jadi di bulan Ramadan itu di siang hari kita berpuasa, kemudian di malam hari kita sholat tarawih ya. Itu ya yang kedua. Kemudian yang ketiga nih, amalan yang disunahkan di bulan Ramadan ini sahur atau makan sahur. Ya, ada bangun sahur tadi ya, alhamdulillah. Nah, kadang terasa berat ya untuk bangun ya, bangun malam, sepertiga malam, bangun-bangun terus cuci muka terus makan, mungkin nggak selera ya. Tetapi kita niati karena ini melaksanakan sunnah Rasul ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuntunkan supaya kita makan sahur, karena di dalam makan sahur ada keberkahan ya, ada berkahnya di dalam sahur itu ya. Nah, kemudian selain itu di dalam waktu sahur, selain ada keberkahan, kita juga disunahkan untuk banyak beristighfar ya, karena doa zikir di sepertiga malam terakhir itu doa-doa waktu-waktu mustajab.
waktu-waktu dikabulkannya doa, insya Allah ya. Jadi kita selain makan sahur kita juga berbanyak istighfar. Ya, banyak sekali ya, astagfirullah. Banyak sekali ya amalan-amalan di bulan Ramadan ini. Selain itu pahalanya juga dilipat gandakan. Ya, pahalanya selama beramal kebaikan di bulan Ramadan ini dilipat gandakan antara 10 sampai 700 kali lipat ya, tergantung keikhlasan kita masing-masing ya. Yang jelas dilipat gandakan amalan kebaikan kita, pahala kita ya. Ini atas apa kasih sayang Allah kepada umat manusia nih, pada kita semua yang melaksanakan perintahnya kemudian menjauhi larangannya. Nah, selain itu amalan yang disunahkan yang keempat adalah bersedekah ya, bersedekah. Bersedekah ini wujudnya bisa macam-macam ya. Iya. Bersedekah ya. Bahkan kita sering melihat nih ya, kalau di bulan Ramadan ini ya, di mana-mana banyak orang berbagi ya, berbagi atau bersedekah ya, baik itu materi, berbagi berupa makanan, kemudian berbagi ilmu ya. Bahkan ada sedekah yang paling ringan ini kita santri-santri ini tersenyum aja termasuk sedekah loh santriku ya. Nah, jadi dengan orang lain itu banyak tersenyum, ramah, artinya ramah ya, dengan orang lain, dengan teman-teman itu ramah, sopan, tersenyum itu sebagian dari sedekah juga. Nah, kemudian ini santri-santri kalau sore kan ada nih di masjid-masjid kalian yang melaksanakan apa namanya takjilan. Disunahkan untuk segera berbuka ya, segera berbuka ya. Kalau sahur tadi mengakhirkan sahur ya. Nah, kalau sahur itu sunahnya mengakhirkan sahur. Jadi kalau makan sahur jangan apa namanya, jangan terlalu awal, ya. Justru harus diakhirkan. Imsak itu hati-hati, masih boleh ya, masih melanjutkan ya, batasnya itu sampai adzan itu sudah harus stop. Wah, udah nggak boleh minum, nggak boleh makan ya. Jadi kalau sahur diakhirkan, tetapi ya nanti saat berbuka ya, saat berbuka Allahu Akbar, suara adzan maghrib ya, nah kita harus segera berbuka puasa ya, tidak boleh menunda-nunda. Kalau sudah ada suara adzan maghrib, nah ini saatnya kita harus segera berbuka. Bahkan ada apa namanya, yang membahagiakan nih, orang yang berbuka itu ada dua santri-santri ini. Apa? Yang pertama, ketika kita akan berbuka puasa ya, yang bahkan kan senang banget ya kalau saatnya puasa, wah salat buka gitu ya, seneng kan, udah mau saatnya berbuka, udah nyiapin makanan. Ya, senang. Itu yang pertama ya, saatnya berbuka puasa. Kemudian kebahagiaan apa lagi yang untuk orang berpuasa ini? Yang kedua, ketika berjumpa dengan Allah. Jadi ada dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Yang satu ketika berbuka, dan yang kedua ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di bulan Ramadan ini, selain tadi di atas disebutkan sebagai bulan Al-Quran ya, banyak bacaan Al-Quran, juga di dalam Al-Quran sebagai bulan doa ya, sebagai bulan doa, seperti yang
ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 186 ya, Ibu bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya. Uji budak watada'i idza da'an falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Ya. Itu surat Al-Baqarah ayat 186 ya. Yang artinya apa ya santri-santri itu ya tentang doa tadi. Dan apabila hamba-hambaku ya, Allah di sini ya, bertanya tentangku ya, maka jawablah bahwasanya aku Allah ini dekat ya. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku ya. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Kenapa tadi doa ya, di bulan Ramadan juga disebut bulan doa ya, karena ternyata di dalam Al-Quran ya diperintahkan Allah juga di sana ya. Tadi wa idza sa'alaka ibadi anni ya, dan apabila hambaku bertanya tentangku ya, benar Allah. Ternyata Allah itu dekat sekali ya dengan kita tuh, Allah dekat sekali ya santri-santri ya. Nah, jadi jangan dikira kita itu sendiri. Allah selalu dekat dengan kita. Ya. Bahkan kalau berdoa itu Allah akan mengabulkan. Saking dekatnya Allah kepada kita. Ya. Jadi sarannya ya kita ya harus memenuhi perintahnya, menjauhi larangannya. Ya, ini kita niati bismillah ya, selalu menjalankan perintah Allah semaksimal yang kita bisa ya, diusahakan ya. Perintah puasa kita laksanakan puasa, perintah sholat kita laksanakan sholat. Nah, itu dulu Mas Yustri, ada beberapa tadi ya amalan yang disunahkan di bulan Ramadan. Kemudian keutamaan ibadah sunnah itu apa? Nah ya, sekarang keutamaannya ibadah sunnah itu apa? Yaitu dapat menyempurnakan ibadah wajib. Wah, alhamdulillah ya, dapat menyempurnakan ibadah wajib. Apa nih maksudnya nih? Nah misalnya nih, kita pernah suatu saat kita sholat duhur. Nah pas saat sholat itu kita lupa nih santri-santri ya, ini tadi udah rakaat berapa ya? Rakaat kedua atau ketiga ya? Ada yang lupa ya? Nah, lupa ya. Nah, sehingga sholat zuhur kita kurang sempurna. Nah, dengan melaksanakan kita ibadah-ibadah sunnah ya, itu tadi kita mendapat keutamaan, bisa menyempurnakan sholat wajib kita. Tuh, diantaranya keutamaan ibadah sunnah ya. Terus Mas Yustri, Mbak Yuma itu ada yang mau tanya. Yang mana itu? Siapa tadi yang mau bertanya? Siapa yang ingin bertanya? Oh, itu dipersilakan Mas Yustri. Siapa yang mau bertanya? Yuma. Oh ya, sehingga tidak bisa melaksanakan amalan sunnah tadi gitu ya.
Oh ya, Mbak Yuma bertanya, pertanyaannya bagus sekali ya Mas Yusri ya. Ya, bagus. Karena Mbak Yuma kan sudah balik nih ya, sudah remaja dan sudah mengalami haid ya. Jadi dia bertanya tidak bisa mengamalkan sunah-sunahnya karena baru haid ya, tidak bisa melaksanakan membaca Al-Quran misalnya ya Mbak Zuma ya. Nah ada amalan-amalan yang bisa dilakukan bagi wanita seperti Mbak Yuma misalnya baru haid, tidak bisa membaca Al-Quran, tidak bisa qiyamul lail ya, tidak bisa ikut sholat tarawih, tidak bisa ikut makan sahur karena tidak ikut puasa ya. Tetapi ada yang bisa dilaksanakan oleh wanita yang haid, misalnya kebaikan-kebaikan yang lain. Misalnya kalau tidak bisa membaca Al-Quran, nah, bisa mendengarkan murotal atau mendengarkan bacaan Al-Quran ya. Ya, jadi tidak perlu bersedih, tidak perlu berkecil hati, tidak perlu wah aku gak dapat pahala nih, aku gak dapat menyempurnakan ibadah wajibku karena aku baru haid, gak bisa sholat, gak bisa baca Al-Quran. Okay? Nah itu tidak perlu bersedih. Ada kebaikan-kebaikan yang lain, misalnya mendengarkan Al-Quran tadi ya. Kemudian juga misalnya menghadiri majelis ilmu atau mendengarkan ceramah-ceramah agama ya Mbak Yuma ya. Kemudian ikut menyiapkan sahur di rumah ya, misalnya ada yang di rumah kan makan sahur itu disiap-siapkan dulu ya, makannya, minumnya. Nah walaupun Mbak Yuma nggak ikut sahur, tetapi karena ingin mendapatkan pahala juga, nah Mbak Yuma bisa ikut menyiapkan. Itu sudah melakukan amal kebaikan. Jadi menyiapkan sahur, nyiapin. Kemudian kalau ikut membangunkan itu juga. Jadi ada amalan-amalan yang lain ya, amalan-amalan kebaikan yang lain. Kemudian kalau waktu buka puasa juga ikut menyiapkan, ikut memasak, membantu memasak misalnya. Itu juga sudah melakukan amal kebaikan Mbak Yuma. Okay? Jadi ada beberapa yang bisa Mbak Yuma lakukan. Kemudian bisa ikut membantu bersih-bersih, misalnya di tempat pengajian ikut membersihkan, nah, ikut membantu, kemudian merapikan rak-rak yang ada di serambi masjid. Ini di sana banyak yang baca Al-Quran, mungkin ada yang belum dikembalikan, nah merapikan buku-bukunya, gitu ya. Itu antara jadi tidak perlu bersedih walaupun haid tidak bisa melaksanakan amalan sunnah. Ada amalan kebaikan yang lain yang insya Allah akan mendapat pahala yang berlipat juga Mbak Yuma ya, karena di bulan Ramadan. Baik pemirsa, kita break dulu sebentar. Ada yang mau lewat di berikut ini. Oh, zikir itu apa? Oh ya, zikir itu apa ya? Pertanyaannya ya Mas ya. Ya, zikir itu artinya mengingat Allah. Mengingat siapa kalau zikir? Ya. Ya, zikir itu mengingat Allah. Contohnya apa nih mengingat Allah ini? Ya, contohnya ini ya, misalnya membaca Al-Quran itu juga termasuk mengingat Allah. Kemudian berdoa, kemudian juga sholat, itu termasuk contoh-contoh termasuk zikir ya, mengingat Allah. Okay. Kemudian kalau doa misalnya Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, itu termasuk zikir. Kemudian kalau habis sholat itu ada zikir doa selesai sholat juga ya, santri-santriku ya. Misalnya Subhanallah. Terus apa lagi?
Ya, subhanallah bihamdika. Kemudian alhamdulillah. Ya. Kemudian Allahu akbar. Ya. Itu yang ya pintar Mas Riki. Subhanallah. Alhamdulillah, Allahu akbar ya. Ada yang menyampaikan ya subhanallah 33 kali ya, boleh kalian menghitungnya pakai apa ini garis-garis tangan ya, garis-garis yang ada di jari ini ya, 33 kali setelah subhanallah, kemudian alhamdulillah 33 kali, kemudian Allahu akbar 33 kali, itu termasuk zikir ya. Tapi untuk jumlah silahkan monggo ya santri-santriku ya. Yang jelas itu termasuk zikir ya, doa-doa itu mengingat Allah ya, mengagungkan asma Allah, subhanallah, maha suci Allah ya, kemudian Allah yang maha besar. Nah itu yang dimaksud dengan zikir ya, jadi ada banyak untuk mengingat Allah itu ada banyak ya. Memasuki 10 hari yang terakhir ini yang disunahkan oleh Rasulullah, ini kita melaksanakan apa umat Islam? I'tikaf. Ya, i'tikaf. Ya. Ini yang dicontohkan Rasul di 10 hari yang terakhir ini, ya. Di malam-malam itu ya, malam 10 hari terakhir ya. Umat Islam disunahkan untuk melaksanakan iktikaf. Iktikaf itu apa? Iktikaf itu beribadah kepada Allah dengan melakukan tinggal atau singgah di masjid dengan melakukan amalan-amalan yang baik. Oke, iktikaf ya, tinggal di masjid dengan melakukan amalan-amalan yang baik. Bisa sholat sunnah, ya, bisa tahiyatul masjid, bisa sholat wajib, sholat sunnah yang lain, kemudian membaca Al-Quran atau zikir yang lainnya. Tetapi misalnya tadi sudah tarawih, sudah selesai, sudah witir sampai witir ya. Nah, ketika beriktikaf kita boleh ya sholat malam. Ya, tapi tidak lagi sholat witir karena sudah ditutup ya, sudah sholat witirnya sudah dilaksanakan tadi ya sebelum kita beriktikaf. Oke. Nah, itu tambahan sedikit saja Mas Yusri tentang amalan sunnah di 10 hari terakhir. Terima kasih. Baik pemirsa, kita akhiri sampai di sini aja dulu yang tadi sudah menjelaskan tentang topiknya amalan apa tadi? Sunnah. Amalan sunnah di bulan Ramadan semua. Oke pemirsa, semoga bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di SDO TV di kesempatan lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.